Shalom saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapak kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami boleh berdoa, membaca firman, merenungkan firman-Mu dan menyimpannya dalam hati kami. Supaya setiap Tuhan, apa yang kami dapatkan, kami boleh Tuhan memberikan pertanggungjawab kepada banyak orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang dalam pergumulan, dalam masalah, dalam persoalan, dalam tantangan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, melindungi, menjaga, memelihara setiap kami. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat supaya kami Tuhan yang tidak bisa tidur, boleh dijamah Tuhan, supaya kami boleh tidur nyenyak, karena Tuhan kuasa-Mu membuat kami bisa tidur nyenyak, mimpi yang indah, bahkan bangun dengan segar, jiwa yang segar, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat banyak orang-orang yang percaya Tuhan. Ya, bahkan pemimpin-pemimpin, orang-orang besar, tokoh-tokoh politik, ya orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang kaya, orang-orang yang termasuk ya menjadi tokoh-tokoh atau dipandang. Namun kadang-kadang saudara, mereka tidak berani menampilkan kepercayaannya, imannya kepada Yesus. Satu, mungkin mereka takut kehilangan jabatan atau kekayaannya. Dua, mungkin mereka akan dikucilkan, atau mungkin mereka akan dimusuhi, takut kalau kehilangan pekerjaan atau jabatan atau sebagainya. Kalau kita selanjutnya, mereka lebih senang dipuji oleh mereka ketika mereka tidak percaya Tuhan. Saudara, mungkin ada orang-orang yang tidak seiman kepada percaya Yesus Kristus, akhirnya karena dia tidak mengatakan percaya Yesus, akhirnya dipuji. Tetapi seandainya dia ngomong, aku percaya Yesus, mungkin dikucilkan. Sebab itu banyak orang yang percaya cuma di dalam hati. Sebab itu Tuhan pernah mengatakan, barang siapa malu ya mengakui Yesus di depan manusia, maka Yesus juga tidak mau mengakuinya di depan Bapa. Barang siapa berani mengakui Yesus di depan umum, maka Yesus juga akan mengakui dia di depan Bapa. Jadi membutuhkan waktu, membutuhkan keberanian, membutuhkan hikmat. Terlebih saudara, apalah artinya harta dunia? Apa artinya pangkat kekayaan yang sementara ada kemudian hilang lenyap? Coba kita lihat tokoh-tokoh di dunia. Tokoh-tokoh begitu diangkat saudara, begitu luar biasa. 5-7 tahun kemudian turun, tidak ada penghargaan, dianggap rakyat biasa. Suatu hari saya naik pesawat terbang, saya melihat, ini ada tokoh nomor 2 di Indonesia. Tapi sudah tidak lagi menjadi orang nomor 2, mantan. Cuma dibawa satu orang saja di lorong pesawat, ya ngomong-ngomong menjadi biasa sekali. Padahal ketika dia menjadi orang nomor 2, luar biasa. Orang hormat, tanda tangan semuanya. Nah, di sini kita juga melihat ada tokoh besar, ya Arnold. Saudara tahu Arnold yang pemain apa itu? Arnold Schwarzenegger itu yang pemain yang model badan besi, badannya kuat itu saudara. Saya tidak tahu namanya apa film itu. Nah, ketika dia jadi gubernur di California, dia di daerah Los Angeles itu, maka seorang pemilik hotel mengatakan, kamu boleh tidur seumur hidupmu di tempat ini gratis. Karena dia tokoh, dia artis terkenal. Tetapi kemudian dia sudah tidak lagi menjadi tokoh. Kemudian dia menjadi aktornya sudah menurun dari usia, maka hotel itu tidak menerima dia. Tetapi kemudian dia tidur di depan hotel itu, saudara. Depan hotel itu ya tidak langsung di depannya, agak jauh ke depan, sambil pasang alas biasa, seperti orang homeless tidak punya rumah, dia tidur-tiduran. Nah, terus orang tanya, kenapa kamu tidur di sini? Apa kamu nggak punya uang? Enggak, saya punya. Saya tidur di sini untuk mengingatkan mereka bahwa mereka ini ingkar janji. Mereka hanya berjanji kepada orang-orang yang menghasilkan. Setelah orang itu tidak menghasilkan, janjinya pun dibuang. Itulah dunia. Jadi
Arnold itu juga saudara, dia tidur di situ bukan nggak punya uang. Dia punya uang banyak. Tetapi dia melakukan protes itu bukan secara kasar. Tetapi saudara mengingatkan kita juga. Ketika kita jaya, ketika kita punya sesuatu, maka orang akan berkata mendekati kita. Tetapi suatu hari ketika kita nggak punya, maka orang meninggalkan kita seperti anak bungsu yang terhilang itulah. Ketika dia punya uang, temannya datang. Ketika nggak punya uang, siapa yang menemani dia? Hanya babi-babi. Jadi saudara, hari ini mari tetap bersahabat dengan Tuhan. Tetap bersahabat dengan Tuhan. Jangan sampai saudara meniru salah satu dari kisah yang ada di Alkitab. Ketika Yesus ada di muka bumi ini, saudara, tokoh-tokoh rohani, orang Farisi, saudara yang percaya Yesus, takut juga dia. Takut kehilangan jabatan, tidak mau mengakui di depan umum. Tapi lama-lama juga saudara, dia juga akan hilang juga. Saya bacakan dulu firman Tuhan, yaitu Yohanes 12 ayat 41 sampai 43. Hal ini dikatakan oleh Yesaya, karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Ayat 43, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Inilah orang-orang, saudara, satu contoh bagi kita bahwa mereka itu ada yang percaya Yesus, namun takut kehilangan ya jabatan, kehilangan penghasilan, kehilangan kehormatan dari orang lain, takut dikucilkan. Jadilah sekarang orang percaya yang menunjukkan terang, saudara. Kalau saudara sebagai orang percaya, jadilah terang di tempat di mana saudara berada. Jadilah berkat di mana saudara berada. Sehingga pengaruh itu ada. Saudara menjadi ya influencer, artinya untuk mempengaruhi orang-orang yang di sekitarnya. Ketika orang menjadi percaya, dia tidak malu untuk mengakuinya. Karena ada satu, yaitu saudara dan saya, yang menjadi berkat di situ. Sehingga semua orang diam. Tetapi kalau orang percaya tidak menjadi terang, dan tidak menjadi berkat, tidak menjadi influencer, artinya tidak mempengaruhi, saudara, bagaimana orang yang percaya ini berani menampilkan diri. Orang yang dari tempat lain menjadi orang percaya. Dari orang yang nggak percaya menjadi percaya. Itu butuh kekuatan, butuh dorongan. Sehingga kalau kita juga melihat kisah banyak orang percaya, saudara, Yesus selalu juga mengatakan juga, kalau kamu di tempat ini, pergi ke kota lain. Bahkan ada kota-kota tertentu, di zaman dulu ada tempat perlindungan, tetapi ini untuk Taurat. Tetapi di zaman-zaman sekarang ada kota-kota tertentu yang orang Kristennya banyak dan menjadi terang dan menjadi berkat. Disitulah saudara kita bisa lari. Tetapi saya ingin membagikan supaya kemuliaan Allah itu yang kita terima sebagai orang percaya, mari nyatakan supaya orang di sekeliling kita itu berani dan menjadi percaya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan memberkati kami, menyucikan hati pikiran kami, memberi kekuatan dan kemenangan kepada kami. Buat supaya kami yang percaya menjadi terang, menjadi berkat, supaya mempengaruhi di sekitar kami, supaya mereka menjadi percaya Tuhan. Supaya mereka yang tidak percaya menjadi percaya, yang percaya takut-takut menjadi berani. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap orang yang dalam pergumulan masalah persoalan tantangan. Biar pada malam ini Tuhan, doa kami dijawab sehingga mereka tidur nyenyak, supaya bangun pagi dengan tubuh sehat walafiat, mimpi yang indah, dijauhkan dari mimpi-mimpi yang buruk, supaya Tuhan memberkati pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka, bahkan jodoh karir mereka, studi mereka. Tuhan memberkati, memberikan damai sejahtera, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu, mari tumpangkan tanganmu bagian sakit.
terimalah damai sejahtera, terimalah kuasa kasih Tuhan, berkat Tuhan di dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Haleluya, amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.